Info baru bagi pensiunan, siap-siap, Presiden bakal menaikkan gaji di tahun 2025. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemberlakuan skema fully funded yang akan diberlakukan kepada PNS ataupun pensiunan. Dan ketiga, informasi terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang ternyata bisa dibayarkan pada bulan berikut ini, bukan pada bulan Juni, ternyata bisa dibayarkan pada bulan lain. Tiga informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini di hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan Presiden yang berencana untuk melakukan kenaikan gaji di tahun 2025. Siapa sajakah yang akan mendapatkan kenaikan gaji ini? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah sebelumnya berencana untuk melakukan penyesuaian gaji, yang mana penyesuaian gaji ini telah masuk dalam KEM PPKF 2025 ya. Dan tetapi tidak disebutkan penyesuaian gaji ini apakah mengalami kenaikan atau tidak. Tetapi berdasarkan sumber dari beberapa pejabat pada waktu itu mengatakan penyesuaian gaji ini cenderung akan lebih ke atas, yaitu mengalami kenaikan. Dan apabila mengalami kenaikan gaji di tahun 2025, anggaran sudah siap untuk itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa pemerintah melakukan efisiensi di beberapa bagian, tetapi untuk gaji pegawai, tunjangan, itu tidak akan ada dilakukan efisiensi. Hal ini contohnya juga telah kita buktikan bahwa untuk THR cair 100% termasuk dengan tukinnya. Jadi tidak ada pemangkasan untuk gaji pegawai ya. Nah, sebelumnya pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menaikkan beberapa gaji, mulai dari tunjangan non-ASN, kemudian mencairkan tukin dosen, kemudian menaikkan UMP, UMR ya. Dan baru-baru ini pemerintah juga berencana untuk melakukan kenaikan gaji bagi hakim terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji para hakim dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dunia peradilan. DPR RI pun menyambut baik inisiatif tersebut dengan harapan perbaikan sistem hukum bisa semakin konkret. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai peningkatan kesejahteraan aparat hukum khususnya hakim akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan. Ia menyebut selama ini praktik-praktik gelap masih terjadi akibat lemahnya sistem dukungan terhadap aparat peradilan. Tentu kita apresiasi keinginan Presiden Prabowo tersebut dengan menaikkan kesejahteraan para hakim kita. Kita berharap kinerja dan integritas mereka semakin lebih baik ke depannya, ujar Adis di Jakarta pada Jumat 2 Mei 2025. Ia juga menyoroti banyak hakim di Indonesia masih berada dalam kondisi yang jauh dari ideal, termasuk soal pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas penunjang kerja. Menurutnya, fakta ini harus menjadi perhatian semua pihak agar marwah lembaga peradilan tidak terus terdegradasi. Nah, berdasarkan catatan kita, misalnya masih banyak hakim-hakim yang untuk sekedar tempat tinggal saja mereka masih menyewa atau kontrak. Belum lagi soal fasilitas kesehatan, transportasi, dan lain yang belum memadai. Tentu ini harus jadi perhatian kita semua agar dunia peradilan kita semakin bersih dan berwibawa, imbu Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Adis menekankan pentingnya solusi komprehensif untuk memperbaiki citra institusi peradilan. Sementara untuk kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, Presiden Prabowo belum mengumumkan terkait dengan itu, kapan mulai diberlakukan dan apakah PNS dan pensiunan akan mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Tentu ini masih kita pantau terus perkembangannya. Dan apabila nanti ada informasi terbaru, kita akan langsung sampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Kemudian kita masuk di informasi kedua terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang ternyata tidak atau yang ternyata bisa cair tetapi bukan di bulan Juni. Nah, di bulan apakah gaji ke-13 ini bisa dicairkan? Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap bahwa gaji ke-13 yang diperuntukkan bagi pensiunan PNS kemungkinan bisa cair selain di bulan Juni 2025.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan akan segera membayarkan gaji 13 yang diperuntukkan bagi pensiunan PNS pada tahun 2025 sebagai biaya untuk menghadapi tahun ajaran baru. Sebelumnya, Sri Mulyani telah resmi menetapkan kebijakan terbaru yang mengatur tentang gaji ke-13 untuk pensiunan pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menekan kebijakan terbaru mengenai gaji ke-13 bagi pensiunan PNS yang telah diatur di dalam PMK nomor 23 tahun 2025. Salah satu kebijakan yang diatur di dalam PMK nomor 23 tahun 2025 itu mengenai jadwal pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS. Sesuai dengan kebijakan yang diatur di dalam PMK nomor 23 tahun 2025, gaji 13 untuk pensiunan PNS paling cepat akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Namun ternyata pencairan gaji 13 untuk pensiunan ini kemungkinan bisa dibayarkan bukan di bulan Juni. Menurut kebijakan di dalam PMK nomor 23 tahun 2025, apabila gaji 13 belum dapat dicairkan, maka pensiunan akan menerimanya setelah bulan Juni. Jadi, gaji 13 itu tidak pasti untuk dicairkan pada bulan Juni, bisa saja dia cair setelah bulan Juni. Begitu berdasarkan aturan. Tetapi berdasarkan realisasinya kemungkinan besar akan dibayarkan pada bulan Juni tepat waktu ya. Kebijakan lain yang juga diatur di dalam PMK nomor 23 tahun 2025 yaitu mengenai komponen gaji 13 yang akan diberikan kepada pensiunan. Sehingga ada kemungkinan bahwa pencairan gaji ke-13 tidak dibayarkan bulan Juni 2025, melainkan juga bisa dicairkan oleh Sri Mulyani pada bulan setelahnya. Sementara itu, terdapat komponen gaji 13 yang akan dicairkan oleh Sri Mulyani untuk pensiunan yang terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk besaran gaji 13 itu akan disesuaikan dengan komponen penghasilan pada bulan Mei 2025. Gaji 13 itu akan dibayarkan tanpa potongan atau tidak dikenakan potongan atau iuran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, gaji 13 akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada pajak penghasilan tapi ditanggung oleh pemerintah. Sementara untuk informasi terakhir yaitu pesangon pensiun fully funded. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, kapan mulai diberlakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pensiun yang ada saat ini, skema pensiun yang ada saat ini membebani negara dari segi APBN. Dari tahun ke tahun selalu menjadi beban APBN karena jumlah pensiun yang terus meningkat. Otomatis dana yang dibutuhkan juga besar. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk melakukan perubahan besar terhadap skema pensiun ini, salah satunya adalah dengan skema fully funded. Hanya saja, hingga saat ini, pemerintah masih belum mengumumkan nih kapan fully funded ini akan diberlakukan. Informasi terakhir itu pemerintah masih melakukan pembahasan terkait dengan reformasi pensiun ini. Ya, jadi masih pembahasan hingga saat ini pemerintah juga masih belum mengumumkan kapan direalisasikan. Kita akan pantau terus perkembangannya, baik itu kenaikan gaji maupun skema fully funded.